Oke, Ginseng cari duit hari ini dengan trader yang tinggal di Jogja juga, Mas Yusron. Terima kasih banyak atas waktunya, Mas Yusron. Sama-sama Pak Untung. Nah, gimana nih? Berapa lama nih sudah jadi full time trader? Saya mulai mengenal trading dari awal 2019, tapi mulai full time trading sekitar awal 2020. Berarti baru 1 tahun? Baru 1,5 tahun mungkin, 1 tahun ya, 1 tahun full time-nya baru 1 tahunan mungkin, 1 tahun. Tapi sudah mulai terkenal nih? Oh, saya nggak tahu kalau itu. Karena semenjak Mas Aldo, tahu kan video Mas Aldo yang lifetime learner Aldo. Nah, semenjak itu sudah tambah banyak follower ya? Gara-gara Mas Aldo pas waktu main ke rumah saya nggak kepikiran kalau Mas Aldo mau memvideokan ruang trading saya. Saya merasa ruang trading saya juga biasa-biasa aja. Tapi setelah diposting malah penontonnya banyak. Ya kan? Banyak, berapa banyak monitor ya kemarinnya? Kemarin ada 1, 2, 3, 4, 5 sama 2 HP. Gimana kayak tradingnya day trader, jual beli saham? Itu seperti apa sih? Oh, kalau saya kebetulan tradingnya modelnya scalper, jadi time frame saya sangat pendek sekali, antara hitungan detik sampai beberapa menit. Berikut pemilihan analisa itu mungkin waktunya kurang dari 1 menit sudah menentukan barang, sudah menentukan mau masuk atau tidak, mau masuk di mana, mau take profit di mana, mau cut loss di mana, itu sudah saya tentukan. Oke. Jadi waktu untuk mantau saham dan megang saham, lama mana nih? Lama mantaunya, pegang barang cuma paling sebentar, beberapa menit saja. Oh. Iya. Jadi kalau dibilang persentas, itu masing-masing berapa persentas selama jam perdagangan? Jadi megang barang atau mantau saham gitu? Oh, mungkin pegang barang cuma 20%. 20%? 20%. Sisanya banyak kita menunggu, mengamati. Oh. Lebih penting mana nih, skill atau psikologi? Kalau dikasih bobot masing-masing gimana nih? Oh, kalau skill sama psikologi, kalau saya kok kayaknya ya antara 40-60 banyak psikologinya. Oh, 60-nya psikologi. Psikologinya. Jadi sisanya teknikal. Sisanya skillnya ya. Oh. Kalau contoh skill seperti apa ya? Misalkan satu contoh deh. Oh. Kalau skill ya mungkin kecepatan, kemampuan menganalisa, membaca bid offer, membaca teknikal dari chart, membaca support resistance, pemilihan saham, screening. Kalau psikologi? Kalau psikologi lebih kepada mental. Jadi lebih kepada kemampuan kita untuk menjaga diri kita supaya tidak greed dan terlalu takut. Take profit tidak terlalu rakus, tidak terlalu takut. Tidak terlalu rakus. Tidak terlalu rakus dan tidak terlalu takut. Mau cut loss juga tidak terlalu takut dan tidak terlalu terbawa suasana berharap. Oh, ini nanti akan balik arah. Oh, ini akan sesuai keinginan kita. Itu harus bisa kita jaga sendiri. Kalau saya loss berturut-turut itu perlu jeda atau istirahat. Nah, itu waktunya tergantung dari sakitnya mental ataupun psikologi kita karena damage dari loss tersebut. Semakin besar mungkin waktu dan konsentrasi pemulihan mental kita dibutuhkan semakin lama atau semakin agak susah untuk sembuhnya. Tapi kalau ringan ya mungkin cukup butuh istirahat beberapa menit atau sambil minum atau apa. Cut loss itu harus disiplin supaya saya bisa tetap terus bisa fight di dalam market. Jadi kalau gitu tinggal di monitor gitu? Oh ya, enggak tinggal di monitor juga. Oh, enggak juga? Enggak. Ya waktu misalkan mau istirahat ya saya mungkin tinggal ambil minum atau jalan-jalan sebentar keluar gitu. Tidak melihat dulu barang untuk beberapa menit. Tapi kalau misal sakitnya agak parah mungkin bisa sehari 2 hari. Pak Yusron kan trading sendirian kan dulu? Iya, saya kebanyakan sendirian. Di dalam kamar kan? Iya, saya sendiri trading di kamar. Bicara dengan diri sendiri gitu? Karena nggak ada rekan-rekan atau nggak ada kawan kan sebelahnya? Ya. Nah, itu berapa sering dan apa isu utamanya ya? Sebenarnya mungkin lebih kepada berbicara pada diri sendiri. Itu dalam trading itu sebetulnya lawan kita itu selain market adalah diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita, rasa rakus kita, rasa takut kita, terus rasa pengharapan kita, itu kita harus bisa kontrol dengan gimana ya, dengan berusaha memahami diri sendiri, bicara sama diri sendiri supaya bisa tetap mengambil keputusan dalam membuat trading plan itu dengan akal yang sehat.
Jadi tidak dengan perasaan, tidak dengan nafsu, tidak dengan pengharapan, tapi dengan sistem yang jelas, dengan target yang jelas, trading plan yang jelas, dan disiplin dengan trading plan yang sudah kita rencanakan sendiri, gitu. Bisa dikasih contoh nggak, misalkan lagi loss-nya besar nih, umum sendiri apa nih? Misalkan saya sudah mau entry di harga 190. Ketika saya entry di harga 190, harga bergerak turun lagi Masian ke 189, 187. Target stop loss saya itu di 185. Nah, kadang tiba-tiba ada yang bicara di kepala saya, wah tahan aja nanti balik. Nah, saya harus bisa mengkondisikan, saya tetap harus bisa disiplin ketika menyentuh stop loss saya di 185, ya saya harus jual. Nggak bisa, nggak ada tawar-menawar, ini 185 ya tetap harus saya jual walaupun rugi. Nah, harus bisa seperti itu. Tapi kadang juga saya kena nego diri saya sendiri, artinya ego. Iya, maksudnya ketika saya terbujuk oleh diri saya sendiri, 185 tahan. Kadang saya juga tetap, saya tergoda ketika saya merasa capek atau merasa kurang konsentrasi, kadang tergiur untuk hold. Tapi akhirnya sebagian besar saya cut loss lebih dalam, bisa di 181, 183. Tapi ada yang beberapa memang balik, tapi kebanyakan yang saya ketemui saya malah cut loss lebih dalam. Dan saya sering kehilangan momentum di tempat lain, karena itu kan membutuhkan waktu juga, kita nahan barang, akhirnya kita nunggu, nggak bisa gerak, nggak bisa mantau yang lainnya, seperti itu, Pak. Nah, saya tanya karena mungkin kalau contoh di Korea banyak traders kan biasanya kan omong kasar. Kalau lagi tradingnya nggak gitu, sesuai dengan kemauannya dia. Omong kasar juga nggak? Kalau saya ya jarang sekali. Jadi lebih hampir nggak pernah mungkin. Walaupun nggak ada orang di sebelahnya. Sendirian doang. Ya. Maki-maki nggak? Untungnya dulu mungkin awal-awal waktu trading seperti itu, tapi sekarang merasa ya itu salah saya sendiri. Saya tidak perlu berkata kasar dan sebagainya, itu salah saya sendiri. Sebelumnya statusnya gimana Pak? Sebelum menjadi full time trader? Saya pernah jualan, pernah ikut kerja di tempat orang juga. Dulu saya sempat jadi supplier kerajinan. Kerajinan. Ya, kerajinan. Terus sempat buka toko juga sendiri. Setelah jadi supplier, pengen berkembang, buka toko sendiri. Tapi sebetulnya waktu jadi supplier itu saya malah profit, malah dapat banyak di situ. Tapi karena saya mungkin kurang tekun, saya malah mengganti gaya bisnis saya, malah jadi dari bisnis ke bisnis, malah bisnis tuh consumer, jadi langsung. Tapi malah rugi di situ. Terus pindah buka tempat makan juga. Rugi di situ, gagal di situ karena saya tidak kuat, jam kerjanya lama sekali. Pagi persiapan belanja, masak-masak, terus buka warung, terus sampai malam, pagi lagi, waktu habis, kayaknya capek sekali. Itu cuma bertahan setengah tahun mungkin saya, terus tutup. Terus saya balik lagi kerja di tempat orang, masih keluarga, di tempat keluarga. Terus saat itu kemudian pas saat kerja saya sembari belajar trading. Ketika belajar trading ya rugi terus. 2019 itu dari belajar dari awal tahun sampai akhir tahun itu setiap transaksi walaupun ada untungnya, tapi kalau diakumulasi hampir setiap bulannya tuh rugi terus. Hampir mungkin 1 hari untung, 3 hari rugi, 1 hari untung, 4 hari rugi, jadi terus rugi terus ya sampai akhir tahun. Terus awal-awal 2020 itu mulai belajar itu di internet, baca-baca dan sebagainya. Buka sosmed juga, ketemu IG-nya Mas Aldo, belajar di situ. Terus ngikuti gayanya Mas Aldo yang main swing, terus saya coba-coba, tapi mental saya tidak sekuat Mas Aldo dalam hold barang. Saya tidak tahan hold barang lama-lama, tidak sabar. Terus akhirnya saya pelajari trading yang lebih cepat. Terus tiba-tiba Mas Aldo ngasih informasi ke saya, ada trader yang bermain cepat, namanya Mas Aryo. Saya kepoin, saya pelajari, saya belajar, saya kontak. Akhirnya saya cocok dan saya tekuni itu sampai dengan saat ini. Yang sukunya di Surabaya ya? Ya, yang di Surabaya. Ya, Mas Aldo pernah ceritakan tuh. Ya. Oke. Dan sekarang belajar juga ke tempatnya Mas Bekti. Pak Bekti mah legend. Ya. Pak dua itu master scalper. Nah, kita pernah dengar Pak Yusrun mulainya dengan meminjam uangnya
Dan nominalnya juga cukup besar. Ya, waktu awal trading sebetulnya nggak minjam dulu, tapi pakai uang saya sendiri. Tapi saya dapat beginner luck lah istilahnya, beginner luck dan merasa jago. Merasa jago, akhirnya saya menambah dana dengan meminjam. Akhirnya malah rugi. Malah rugi dan ruginya sebesar modal saya juga. Pada saat itu akhirnya saya putuskan untuk kembalikan uang tersebut. Jadi ruginya tidak semakin besar. Saya kembali belajar, kembali evaluasi dan ya di akhir tahun 2020 lah, mungkin di sekitar bulan Agustus sampai dengan sekarang, alhamdulillah udah bisa konsisten profitnya. Nah, apa kira-kira kerugian terbesar pernah Pak Yusron alami? Kerugian terbesar, nominal sama persentase ya. Ya 100% itu mungkin, hampir 100%. 100% hampir bisa? 100%. Oh bisa? Ya karena kan pinjem. Pinjam. Akhirnya kan ruginya sebesar modal saya sendiri. Nah, saya putuskan karena modal saya sendiri udah habis, saya tidak mau uang yang saya pinjam ini juga ikut nanti habis. Jadi saya putuskan untuk saya kembalikan. Saya mau trading lagi dengan modal lebih kecil, tapi dengan semakin semangat belajar, semakin semangat untuk evaluasi, semakin semangat untuk cari tahu trading trading plan yang konsisten profit itu bagaimana. Oke. Ya. Pada saat lagi trading berapa banyak in outnya rata-rata per hari itu? Terus sekitar berapa saham per hari gitu? Ya biasanya itu paling sedikit itu saya trading di mungkin 5 sampai 10 saham. Dan satu saham itu biasanya minimal saya in out 2 sampai 3 kali. In out sampai 2-3 kali. Berarti rata-rata per hari berapa kali tradingnya Pak ya, Mas, transaksinya? Saya itu nggak pernah ngitung, tapi dulu tuh pernah sekali sehari trading itu bisa sampai 30-35 emiten. Wow. Dan satu emiten itu mungkin saya minimal trading sampai 2 kali in out. Tapi ketika lagi trading, fokus satu saham dulu atau sekaligus? Ketika waktu trading saya konsentrasi di satu saham. Tetapi kan setelah selesai saya geser, saya mantau yang lainnya, saya masuk, keluar lagi. Geser, ganti barang yang lainnya, masuk, keluar lagi. All in atau partial? Tidak. Jadi saya juga memperhatikan likuiditas dari emiten tersebut. Terus kemudian saya juga pikirkan risk rewardnya. Terus saya juga perhitungkan berapa sih probabilitas win rate-nya ketika saya entry di posisi yang ini. Semakin tinggi, semakin bagus rewardnya yang saya perhitungkan, saya masuknya semakin besar. Tapi kalau semakin kecil tapi ada peluang, ya saya kecilkan lot size-nya. Disesuaikannya ya? Ya, fleksibel jadi. Rasio menangnya diperhitungkan dulu? Ya, rasio menangnya diperhitungkan, terus rasio rugi sampai banding untungnya itu juga saya perhitungkan di awal. Jadi sudah melihat risk rewardnya bagaimana, probabilitasnya win itu bagaimana sebelum entry posisi. Wah, itu pasti bikin penasaran. Ya, itu cara memperhitungkan itu rasio menang gimana? Ya, kasarnya. Karena Karena sudah sering in out, masuk, beli jual. Jadi sudah kayak jadi kebiasaan. Jadi kayak mungkin insting atau bagaimana, tapi terukur, ada hitungannya, ada ukurannya, dan saya berusaha disiplin dengan aturan yang saya bikin tersebut. Kalau prinsip trading ya, kalau buat nomor satu ya disiplin dengan trading plan yang sudah kita buat, terutama cut loss. Itu sangat amat penting karena salah satu cara kita untuk melindungi modal ya hanya dengan cut loss tersebut. Peluang selalu akan datang. Tapi ketika kita tidak disiplin cut loss, modal kita tergerus, akhirnya habis, kita nggak bisa kerja. Pernah nggak misalkan melanggar prinsip tersebut itu? Ya, beberapa kali saya pasti menyesal kalau saya tergoda melanggar batasan cut loss saya. Itu saya sering sekali menyesal. Hukumannya apa nih kalau? Pasti lossnya lebih dalam. Lossnya lebih dalam. Jadi kalau nggak disiplin tuh sebenarnya tinggal menunggu kapan saya tuh ke-trigger untuk cut loss. Pasti otomatis ketika menyentuh harga semakin rendah, ketika floating loss semakin besar, ada titik di mana saya sudah tidak kuat untuk menahan angka merah itu jumlah kerugian. Akhirnya ya pasti saya jual. Itu yang menjadi hukuman kalau kita tidak disiplin dengan cut loss kita. Cut loss saya bahkan ada waktunya juga, jadi tidak melulu harus menyentuh harga sekian. Tapi kalau barang tersebut lama sekali tidak bergerak, itu saya juga mungkin nunggu 5 menit, hampir 10 menit gitu, mungkin saya sudah buang barang saya di harga PEP. Belajar sendiri ya sahamnya? Iya. Ini kan cara autodidak. Iya. Nah, bahan-bahan apa saja ya
digunakan? Dulu tuh saking saya bingungnya belajar kemana, jadi saya itu cuma berbekal keyword trading di Google. Udah itu di situ ada keyword trading, saya search di Google. Udah di situ ada berbagai macam artikel, saya hampir baca semuanya. Sampai pelan-pelan ya mengarah ke kenal Mas Aldo, kenal Mas Aryo. Nah, semakin jadi terarah ketika kenal beberapa mentor yang saya dapatkan. Jadi mereka lah mentor atau coach sahamnya. Ya, sama saya trial error sendiri. Jadi pagi trading, malamnya saya evaluasi. Salahnya di mana, kok rugi gimana. Terus setiap hari awal 2019 sampai akhir tahun itu saya evaluasi, walaupun saya rugi terus, banyakkan rugi terus, saya evaluasi terus. Nah, Pak Yusron kan pernah sebut orang gua. Orang gua itu apa artinya? Maksudnya itu hanya bercanda. Jadi saya tuh semenjak trading jarang sekali keluar rumah, jarang sekali main. Jadi sering aktivitasnya cuma di rumah aja. Kurang tersosialisasi. Ya, mungkin bisa dibilang, apalagi teman-teman saya kebanyakan sudah berada di luar kota. Waktu teman kuliah, teman SMA, teman kecil tuh udah banyak yang di luar kota. Jadi ya saya mungkin jadi udah kegiatannya di rumah terus ya, gitu. Teman-temannya udah pada pergi keluar kota banyak, jadi semakin kurang sosial. Apa efek sampingnya? Ditambah pandemi lagi, tambah jadi semakin goa di dalam goa. Tapi kalau ada kelebihannya jadi orang goa itu, wah saya malah merasa bersyukur. Ya saya diarahkan sampai di titik ini, saya merasa mendapat pekerjaan, sibukan yang saya suka, saya senangi, dan bisa menjadi nafkah untuk keluarga saya. Itu saya sangat-sangat bersyukur. Biasanya hilangkan stres gimana aktivitasnya? Alhamdulillah saya tuh semenjak tradingnya jelas, artinya sudah tahu style trading saya seperti apa. Saya bisa disiplin dengan trading plan saya. Saya sangat sekali jarang stres. Oh ya? Ya betul. Jadi saya trading nggak ada stresnya, itu nggak ada sama sekali. Dulu iya, waktu awal. Jadi enjoy gitu. Dulu iya, waktu awal-awal itu rugi terus berturut-turut dan sampai modalnya hilang semua, itu stres. Tapi ketika sekarang udah dapat style tradingnya, udah dapat trading plan yang konsisten profit, itu terbayarkan semuanya. Jadi kalau misalnya pasar tutup atau akhir pekan ngapain aja? Ya saya agak sedikit sedih karena kalau libur itu nggak bisa trading ya, tapi itu harus dijalani ya, karena masa mau setiap hari trading, ya harus ada istirahat untuk mencernihkan lagi pikiran, berkegiatan di luar trading sama keluarga. Jadi malah lebih tungguin market sampai market buka gitu ya? Ya, ya namanya pekerjaan udah bisa menjadi hobi itu pasti ya mantap, rasanya kayak selalu ditunggu-tunggu. Oke. Iya. Nah, Pak Yusron bisa dibilang trader tipe apa nih? Konservatif atau agresif atau gimana? Kalau saya dulu agresif, awal-awal belajar, awal-awal mulai itu, awal-awal trading dan sampai sempat dapat beginner's luck dan cuan beberapa saat itu saya sangat agresif. Tapi seiring perjalannya waktu ternyata menurut saya pribadi karena keamanan modal itu yang utama, saya menjadi semakin konservatif. Saya diajarin oleh Mas Aryo untuk bagaimana trading yang konservatif, bagaimana pentingnya disiplin cut loss, disiplin mengamankan modal, tidak gerasa gerusu. Ada masanya juga kita perlu agresif, di mana market sedang bagus, melihat ini risk rewardnya bagus atau probabilitasnya saya entry ini untuk naik lebih tinggi, saya beranikan mungkin sampai diri margin saat ini ya. Setelah belajar ke Mas Bekti, saya jadi punya keberanian. Di market kan tidak ada jawaban pasti nih, ya kan? Pola pikir apa ya yang terpenting untuk meningkatkan probabilitas menang nih menurut Pak Yusron? Ya kita trading di area yang kita paham. Area yang kita paham. Jadi kalau saya membagi itu trading ada di beberapa macam area. Ada di area atas, ada di area ranging gitu, yang kebaca, resist supportnya itu kayak bergerak di dalam box gitu, atau di area bawah. Nah, itu kita harus bisa mengenali di mana kita memiliki probabilitas tinggi. Oke. Selain itu ya kita mungkin sampai paham dengan emitennya, gaya emitennya bermain. Itu akan meningkatkan probabilitas kita. Jadi semakin mengenali lapangan, semakin mengenali medan, semakin mengenali market, itu kita akan secara otomatis akan meningkatkan probabilitas kita untuk win rate-nya lebih tinggi. Win rate. Rasio menangnya lebih tinggi. Oke.
kata penutup untuk orang awam-awam yang baru masuk. Oh, kalau saya apa ya? Ya saya sebetulnya ya juga masih belajar. Saya juga masih merasa awam. Ya market itu kalau kata Mas Aryo guru yang sebetulnya. Jadi kita selalu terus belajar karena market selalu benar. Market selalu benar. Jadi kita terus selalu belajar. Dan untuk yang baru terjun, mindsetnya dulu yang diperhatikan. Bukan masalah berapa nanti yang kita dapat dari trading, berapa besar modalnya, tapi mindset kita betulin dulu. Artinya kita tahu terjun ke pasar modal itu memiliki resiko dan bagaimana cara kita itu bisa mengelola risiko. Karena ketika kita bisa mengelola risiko, kita bakal bisa survive di market. Nah, itu yang kata bimbingan. Itu yang perlu diperhatikan untuk orang yang ingin terjun ke bursa saham. Subscribe Ginseng cari duit. Terima kasih. Sama-sama. Kita sukses selalu ya. Siap, terima kasih. Semangat.